Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa alihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wa tabi'in tabi'in as-salihin wal ulama'i wal awliya'i wasyuhada wa ila arwahi jami' ahlul kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan fi qaryah desa Bener Dusun Sintarjaya Kebumen Pres. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi ala nikmatil iman. Alhamdulillahi ala nikmatil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimuliakan Allah, Ibu Kadus, Ibu RT, Ibu-ibu sadayana kasepuhan jamaah pengajian dinten Rebo sore Kebumen Impres. Alhamdulillah orang sadayana dikumpulkan dari Allah dalam keadaan sehat, dalam keadaan masih iman takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengkamna orang sadayana menang ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurahkan ke junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluargana, para sahabatna, para tabi'in as-solihin, rumai pernah ke orang sadayana. Semoga orang sadayana menang syafaat fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Tema kita pada sore ini masuk ke dalam rukun Islam yang kedua. Yang pertama rukun Islam itu syahadat, yang kedua itu sholat. Ini merupakan tema yang penting untuk diperhatikan, karena jika sholatnya betul maka amalan yang lain itu diterima oleh Allah. Saya ulangi, jika sholatnya benar maka amalan-amalan yang lain itu diterima oleh Allah. Maka nanti ketika kita di yaumil akhir, yang dihisab, yang ditanya dulu itu sholat. Sholat akan benar jika syahadatnya itu benar. Syahadat yang benar itu tidak hanya berucap, tetapi di dalam aktivitas apapun kita selalu sadar akan persaksian dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun kita dihadapkan situasi apapun, syahadat itu menjadi kunci bagi kita. Ingat, dalam situasi apapun kunci keselamatan kita adalah syahadat.
zat, yang artinya kita selalu memandang Allah yang berperan, Allah yang berkuasa, Allah yang ada. Karena apa? Jika dibandingkan dengan alam semesta, kita ini tidak ada apa-apanya. Ibu-ibu usianya sabaraha? Aya numpang kolotna sahaya, cung. Pangorana cung. Kok ngacung deui. Menurut penelitian ilmuwan, diperkirakan usia makhluk yang namanya bumi yang kita tinggali ini usianya 4,5 miliar tahun. 4,5 miliar tahun. Ibu-ibu usianya 60 tahun. Loh kolot nih, kolot bumi lin. Dibandingkan bumi kita nggak pantas untuk sombong. Dibandingkan bumi yang usianya sudah 4,5 miliar tahun, itu usia kita cuman 60. Ya Allah, kok gitu wae erek sombong kumaha. Nggih. Bumi itu berputar mengelilingi matahari. Kita tak kasih tahu. Matahari itu lain matahari nu muterin bumi lain. Bumi nak nu berputar mengelilingi matahari. Dan juga ada 8 planet yang lainnya. Merkurius, Venus, Mars, Bumi, sampai dengan lupa saya dulu. Bulan mengelilingi bumi. Okay. Itu dinamakan langit tingkat 1. Langit tingkat 1. Tahu langit nggih? Bumi dikelilingi oleh 8 planet yang lainnya termasuk bumi, itu langit tingkat 1. Dan ternyata matahari ini juga berjalan menurut garis edarnya mengelilingi bintang terbesar di galaksi Bima. Galaksi Bima Sakti itu kumpulan banyak bintang. Matahari kan bintang, nggih. Matahari itu bintang. Ada miliaran bintang yang mengelilingi satu kelilingan tawaf di satu galaksi Bima Sakti. Makanya Rasulullah sudah mengabarkan langit tingkat 1 itu ibarat cincin ali Sundana. Ditaruh di atas luasnya padang pasir. Bayangkan, lamun matahari jeung 8 planet tadi itu satu butir cincin. Terus dibandingkan langit tingkat kedua galaksi tadi, itu luasnya seperti cincin ditaruh di atas luasnya padang. Padahal di dalam cincin itu kita cuman seberapa, ya Allah, nggak kelihatan. Nggih? Bayangkan nih.
Terus tadi galaksi Bima Sakti itu ibarat cincin di atas langit tingkat 3 lagi sampai tingkat 7. Itu Rasulullah yang mengabarkan dan sudah dibuktikan dengan para ilmuwan. Tuh, bukti bahwa manusia itu tidak ada apa-apanya dibandingkan bumi ini umurnya ke 4,5 miliar, kita cuma 60. Itu ke wis petentang peten aing ya erak ke bumi no orang incek ke umurnya luwih kolot. Terus ketika di dalam bumi ada satu manusia, itu terdiri dari susunan atom-atom bagian terkecil, yang ketika atom-atom itu yang membentuk seluruh planet itu dibuka lagi, isinya itu kosong. Kosong itu artinya di situ bukan kosong, gak ada artinya, tetapi lautan energi. Itulah Allah Maha Besar itu di situ. Jadi kalau dibedah lagi dalam diri kita ini ada organ, suborgan, ada sel. Di dalam sel ada partikel, di dalam partikel ada atom, di dalam atom ada subatomik, proton, neutron, elektron, di dalamnya lagi ada kuat, di dalamnya lagi 100% itu kosong atau cahaya. Itulah kehidupan yang sesungguhnya. Kalau boleh saya katakan, itulah hidupnya Allah. Mana yang benar-benar diri kita? Gak ada. Maka penting kita mempelajari ilmu itu tidak hanya dari satu sisi agama, tetapi juga dari sisi yang lainnya. Manusia yang sempurna itu adalah manusia yang memiliki pola 8. Pola 8 itu 4 mempelajari ilmu akhirat, 4 wajib mempelajari ilmu dunia, nanti akan sempurna. Kalau engkau hanya sibuk mempelajari agama, ilmu dunia yang gak dipelajari, ya rungkat kehidupannya. Oke? Karena gak bisa apa erek majul tuh bisa, erek nanam padi tuh bisa, erek ngalak lauk, erek nanam lauk tuh bisa. Karena tidak mempelajari ilmu dunia. Apa 4 ilmu akhirat dan 4 ilmu dunia yang wajib kita pelajari? Ilmu akhirat yang wajib kita pelajari, 1, ilmu syariat. Ilmu syariat itu babakan bagaimana cara sholat, zakat, wudhu, infak, sedekah, itu harus kita pelajari. Yang kedua, pelajari tentang ilmu thariqah, bagaimana cara membersihkan hati. Yang ngaji ini itu salah satunya. Sing ibu-ibu tadinya suka emosi, ya kan? Dulunya sombong, sukanya petentang-petenteng. Ayeuna mangges beki era ku bumi ge nukusiana luwih kok kolot. Coba rasakan begitu tenangnya bumi ini, begitu antengnya makhluk Allah yang namanya bumi ini, anteng nggih. Lah kalau nggak anteng wis remuk, Bu. Anteng ya kan? Coba hati kita itu yang anteng seperti itu kan?
Yang ketiga, ilmu akhirat yang wajib kita pelajari ilmu hakikat, yaitu bagaimana ilmu untuk mengetahui setiap tujuan hidup kita. Ya saat ini kita mempelajari ilmu hakikat. Hakikatnya sholat itu apa lah gitu nggih. Mulai dibuka hakikat syahadat gitu. Hakikat diri kita ini siapa? Itu ilmu hakikat. Yang keempat yang wajib kau pelajari adalah ilmu makrifat, yaitu bagaimana biar kita ini sadar siapa Tuhannya. Penting. Kalau orang hanya mempelajari ilmu syariat, tidak mempelajari bagaimana membersihkan hati, bagaimana mengerti tujuan hidup, bagaimana mengenal Tuhannya, tak jamin menjadi orang yang sombong. Bukti ini rajin ke masjid masih tetap baik petentang. Ini baru 4. 4 lagi juga penting. Pertama, tentang ilmu dunia yang pertama itu adalah tentang sains. Kalau orang dulu itu mempelajari alam, ya, mempelajari alam itu penting. Orang zaman itu titen bu, iya wayahna tandur, gitu nggih. Iya wayahna ngagon. Itu ilmu sains loh itu loh. Ilmu tentang pengetahuan alam. Lah kalau kita nggak ngerti ini jangkrik ini kalau jengking, ya mati. Dikira jangkrik, ternyata kalau jengking malah Lah, bener apa bener? Sedangkan sains itu juga semakin berkembang seperti yang tak ceritakan tadi. Ternyata alam semesta itu begitu luasnya. Umur seberapa ya kakaranya? Ilmu sains itu adalah ilmu mempelajari tentang alam semesta. Dia mah aya burung gagak ya kan. Biasanya segede erek aya nupa ilmu titen itu disalah ke ora bisa disalah ke, dibener ke ora bisa dibener ke. Yang namanya ilmu tidak ada yang pasti. Tetapi orang zaman dulu itu titen. Kalau gini. Yang penting iman kita selalu menyadarkan bahwa semua itu atas kekuasaan Gusti Allah. Makanya penting membuka wawasan kita, terutama yang masih muda. Scrollnya jangan cuma scroll sinetron, ya kan? Pelajari tentang alam, pelajari tentang rahasia ilmu alam semesta. Yang kedua, ilmu dunia yang penting kedua adalah ilmu sosial. Ilmu sosial itu carane dagang, okay? Carane tani, carane sosial tentang kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga, ilmu tentang matematika dan logika. Lamun jalma tak bisa ngitung, ya repot. Nggak ngerti uang. Yang keempat, ilmu tentang teknologi. Lamun ayat zaman ayat HP, ya satik-satik lamun ayat ya belajar. Lamun ayat. Biar apa? Kita itu menjadi manusia yang pola 8 lengkap. Ya akhiratnya, ya dunia. Pun ini kembali ke tadi. Ini untuk melebar dikit dari tema.
untuk membuka wawasan bahwa ketika syahadat kita sudah betul, maka sholat kita baru dikatakan betul. Kalau sholatnya sudah betul, pasti puasanya akan betul. Kalau puasanya betul, pasti zakatnya juga akan betul. Nek zakatnya betul, pasti hajinya juga mabrur. Makanya jangan buru-buru naik haji kalau belum ngerti sebenar-benarnya syahadat, sebenar-benarnya sholat, sebenar-benarnya puasa, sebenar-benarnya zakat. Nek jenengan langsung nyampe ke Mekah, tak jamin cuman karyawi rugi, ya enggak rugi, minimal sudah sampai Mekah. Tetapi akan membawa kerugian manakala nyampe rumah dirimu justru akan malah semakin sombong, justru akan semakin takabur, riya. Aing udah dipanggil cek haji, nggih. Karena apa? Di sana tidak nemui Allah. Karena apa? Ketika masih di sini dirinya tidak mengenal siapa Tuhan, nyampe sana pun tak jamin orang bakal sadar Allah. Mesti ketemune kumaha aing makin benghar. Cuma betul percaya. Kumaha aing jabatan naik. Esok dari 3-4 periode jadi bupati gitu. Masya Allah. Apa bedanya dengan nyumpang? Tidak ada. Maka penting untuk kita memperbaiki syahadat, sholat, zakat, puasa, zakat, naik haji. Karena haji itu sebagai puncak. Ulah buru-buru naik haji kalau zakat aja masih pelit. Jangan buru-buru umroh kalau puasa kita sholat lagi masih kempot, fakir miskin sekitarnya can disantuni. Maka kita masuk ke dalam sholat. Ayo kita buka Al-Qur'annya. Bismillahirrahmanirrahim. Hafidhu ala sholawah wassolatil wusta. Hafidhu, kerjakanlah ala sholawah, semua sholat, wassolatil wusta. Khonitin ay khosiin, dengan yang khusyuk, dengan cara khusyuk. Kerjakanlah semua sholat, artinya ya sholat wajib dan juga sholat Kalau sunnahnya nggak mampu ya minimal wajib. Nek wajibnya nggak mampu ya berarti di sholat repot. Jadi sholat itu ada dua. Yang pertama sholat syariat, sholat dohir. Yang kedua sholat hakikat atau sholat batin, yang selama ini diajarkan yaitu sholat syariat atau sholat dohir, yaitu dengklak dengklu. Itu penting. Tetapi selama ini jarang dibuka tentang sholat batin. Justru inilah yang akan menyelamatkan kita.
Jangan dikira engkau sudah rajin sholat ke masjid, dengklak-dengkluk roboh pisang, olahraganya 5 waktu. Jangan dikira hatimu akan bersih, belum tentu jika engkau belum mengenal sholat batin. Dalilnya mana mas tadi? Hafidhu ala sholawat wa sholatil wusta. Sholat wusta itu sholat di tengah-tengah antara zuhur dan asar. Dirimu wajib sholat. Sholat itu artinya apa? Sholat itu artinya hatimu menghadap Allah. Tak tanya ibu-ibu antara zuhur dan asar ngapain? Pina ngenah ujung ya, jam segitu pina. Capek mas, tas ngagon, supopoe. Sholat wusta adalah sholat batin, yaitu tengah-tengah antara sholat duhur dan asar, antara asar dan maghrib, maghrib dengan isya, isya sampai subuh, subuh sampai duhur. Hatimu kudu nyawang Allah. Jangan ingat Allahnya cuman pas sholat 5 waktu. Tas keluar dari masjid petentang petenteng aing pang jalma imana, aing pang boga surga. Ya Allah. Adele awewe canjil baban ahli neraka. Padahal bagi Allah belum tentu. Bisa jadi orang yang belum jilbab ini dia masih mempersiapkan hatinya, bagaimana menempa hati biar tidak kotor. Baru dia berjilbab secara hakiki, secara syariat. Kita tidak bisa menuduh, melihat secara mata zahir. Ternyata aku yang menjelekkan tadilah yang di mata Allah jauh lebih bejat. Meskipun aku keluar masuk mas, ya lebih bagus lagi ya jilbaban dohir, jilbaban batin. Mas aku belum siap ya jilbaban dohir. Ya wes minimal jilbaban batin. Aku masih pengen berusaha bagaimana biar gak sombong, biar gak angkuh, biar gak petentang-petenteng kesalaki. Yang jelas itu hatinya dijilbabi dulu. Kalau sudah saatnya istiqomah jilbaban dohir, alhamdulillah. Sholat wusta itulah yang kami namakan selama ini sebagai zikir sirul asrar. Zikir yang selalu sadar dan menyadari bahwa semua ini adalah Gusti Allah. Berarti mulai sekarang habis sholat wajib, dirimu kudu tetap sadar, aku masih melaksanakan sholat. Sholatnya sudah nggak gini-gini lagi, karena gini-gininya itu pada saat 5 waktu. Di luar tengah-tengah itu, sholatmu adalah rasa yang selalu nyambung hati dengan hidup. Hidup itu mana ini? Yang selalu menyatakan dirimu la haula wala quwata illa billah, itu terus. Karena apa? Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Bagaimana caranya biar sholat mencegah keji dan mungkar? Yo hatimu kudu selalu sadar Gusti. Itulah yang dinamakan sholat batin.
Kalau engkau tidak selalu membawa sholat batin ini, tak jamin engkau akan menjadi petani yang sombong, menjadi pedagang yang licik, menjadi pejabat yang rakus, akan menjadi ibu rumah tangga yang galak. Karena apa? Hatimu tidak pernah sadar Gusti Allah. Ingat, orang yang sholat cirinya dia selalu mencegah perbuatan keji dan Kok masih ada orang yang rajin sholat ke masjid, rajin 5 waktunya, kok dia masih sombong, dia masih angkuh, masih pamer, masih tukang dendam, tukang emosi, merasa paling hebat. Berarti hatinya belum disolati. Masih sholatnya sholat dohir. Bocah TKK juga lah mosok dari zaman TK sampai umur 60 sholat dohir tok. Olahraga pun ini sindiran yang sangat keras, tetapi sebagai wujud sayangnya saya kepada kita semuanya, ayo tingkatkan sholatmu, tidak hanya sholat dengklak-dengkluk dohir, tetapi kudu sadar dirimu selalu sholat batin. Sholat batin itu gimana? Eling Gusti. Nek eling Gusti Allah berarti menekan hawa nafsu. Paham nggih? Di dalam ayat lain Allah mengatakan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Sesungguhnya sholatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Tuhan semesta alam. Kalau sudah sholatnya untuk Allah, berarti tidak boleh ada kepentingan selain Gusti Allah. Aku tak sholat duha ben benghar, lamun tak gawe mual bisa labot tegak tengklunggal poe. Orang kaya itu bisa kaya ya karena sholat itu adalah sebagai wujud mengabdimu kepada Gusti. Ayo jangan salah pemikirannya ya. Jangan menjadikan sholatmu sholat yang musyrik manakala masih ada kepentingan selain Gusti. Duha aja sebagai wujud cintamu kepada Gusti. Aing mah hayang ngadeket Allah sholat duha, ya laksanakan sholat. Habis sholat duha, aku sadar aku masih menjaga sholatku yang di dalam hati selalu eling Gusti. Prakteknya angel ya mas. Kakarawe tas sholat, salaki marah-marah suruh nyienkan ciko. Tak tanya, dirimu masih sholat enggak itu? Ketika dihadapkan seperti itu, dirimu masih sadar sholat enggak? Masih sadar enggak kalau dirimu wajib sholat? Dan itu hukumnya wajib loh, sholat hati itu, sholat batin itu. Ketika dihadapkan suami yang nyebelin, marah-marah minta bin kopi, kata-katanya yang menusuk hati sehingga melukai perasaan. Mak, ini datang-datang terjun dan kopi. Masih kita di sini nanaon baik, kalau sholat baik. Coba menghadapi seperti itu, hatimu masih sadar sholat enggak? Hatimu kudu diam.
sadar sholat, sing gerakkan suami ngomong gitu ya Gusti. Jawablah dengan perkataan yang lembut. Hampura Pak, baca kene teh. Babar istirahat, sholat. Kela Pak tunggunya tak jinkan ciko. Enak ya dunia seperti itu ya? Enak. Tapi suaminya juga harus ngaji. Kalau suami gak ngaji-ngaji nanti hanya jadi ujian hidup. Ibunya yang terus sabar. Makanya PR-nya Bu Kandus itu tidak hanya mencerdaskan ibu-ibu, tetapi juga wajib mencerdaskan kehidupan bapak. Loh ini penting. Kalau si cerdas ibu etak, bapaknya nggak dicerdaskan secara imannya, bagaimana menjadi keluarga sakinah mawadah waroh? Yesus, nggak seimbang. Nanti kasihan ibunya kudu sabar, terus kudu ngalah, terus ya nggak apa-apa, itu menjadi surga nih ibu. Sukan wae meskipun tengah Mas, dengan kelembutan saya, dengan kesabaran saya dan doa, mudah-mudahan wes halaki bisa ngikut. Amin ya robbal. Berat Bu tugas pemimpin dikiranya. Iya Pak, aku namanya ibadah itu sholat kayak sholat bandel mah eta tanggal. Menyuruh orang sholat itu hukumnya dosa. Ya, menyuruh orang sholat hukumnya dosa. Maksudnya gini, jangan ada paksa. Agama itu la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Tugas kita cuma sekali mengingatkan, 2 kali mengingat, enggak 2 kali top. Jangan sampai 3 kali. Alhamdulillah Pak udah menganjurkan saya begitu, tapi bapaknya beriman banget. Bapak udah namanya tuh keras itu udah pasar merah, alhamdulillah. Ya benar kaki itu tapi bapaknya. Jangan disawang bapaknya. Sawangan sing gawe dablek iku ya Gusti. Karena itu ujian bagi ibu. Nek nyuruhnya dengan marah, itu malah diri kita yang sesek di dada. Nyuruh dengan sesek. Sok lah nggak percaya. Budak bandel-bandel teuing sesek. Makanya biar nggak sesek, ya jangan merasa nyuruh, jangan menganggap yang disuruh itu suami. Hatimu kudu eling semua ini, sing nyuruh dan sing suruh iku ya Gusti. Kok dia langsung jenggirat sholat, alhamdulillah sing gerakkan Allah. Kok dia bandel malah kelepus, biarkan nggih. Karena sing gawe iku ya Gusti Allah. Tugas jenengan hanya nyawang Gusti Allah. Paham nggih Bu? Nek jenengan gak nyawang Allah, sampai nanti bakal dibikin gitu terus. Karena setiap kita nyuruh pasti dengan emosi. Ya digitukan terus karena ujiannya belum lulus. Karepe Gusti Allah itu nek didatangkan suami yang bandel, dirimu kudu sadar sing bandelken Allah. Kok dirimu masih maksa, berarti kita belum sadar Gusti. Berarti ujiannya belum Ya diulang terus. Paham nggih? Wes kalau nggak percaya buktikan. Pada saat jenengan nyuruh, aja rumangsa nyuruh. Nggih? Sing ngomong iki Gusti, sing disuruh ya Gusti, sing gawe dablek ya Gusti.
Wes, ojo rumongso. Nanti dengan sendirinya dia akan sholat sendiri. Kalau nggak percaya buktiin. Karena saya sudah sering membuktikan. Karena gini Bu, mengapa sih ujian itu berulang-ulang? Ya karena kita masih gagal menghadapi indikator kita biar lulus ujian, yaitu dirimu bisa nyawang Allah enggak, itu top. Meskipun prakteknya angel. Tetapi meskipun angel, nek dicoba terus pasti akan berhasil. Yang penting tadi Bu, jangan jengkel nggih. Ya. Kok dia belum sholat? Sabar nggih. Serahkan sing Maha Kuwasa. Karena gini, bukan seberapa banyak amal yang menyelamatkan kita, tetapi bagaimana kondisi akhir nanti ketika mau meninggal, kita dalam keadaan sadar atau tidak sadar. Pun berarti jenengan mulai sekarang praktekkan yang namanya sholat batin. Tidak hanya dengklak-dengkluk tok rubuh gedang olahraga, bocah TKK juga sing luwih angel sholat bagaimana selalu eling Allah antara zuhur sampai asar, asar sampai maghrib, maghrib sampai isya, isya sampai subuh, subuh sampai zuhur, hatimu nyambung rasa terus Gusti. Dodolan rapayu Allah, panen kena wereng Allah, salaki marah-marah Allah, ayem uripe. Lha bener ini. Besok Bang Tidel sudah mau ke rumah, sekarang belum punya uang. Ya wis, sing datang ke ya Bang Tidel ya Allah, sing lunasi ya bakal Gusti. Ujuk-ujuk digerakkan dirimu utang ke tetangga, delalah diberek. Alhamdulillah bisa nyaur Bang Tidel. Nyaur Bang Tidel, Bang Harian, Kosipa, non di arana, Bang Plecet, di Maja. Itu Bu, okay. Ayo dengan sholat kita semakin sadar. Daka dia teh arane hirup beki kolot, naon deui lamun teu kudu beki ulah diletik anjok ayeuna masih bocah bae. Ya, di zaman letik anjok geus kolot tetep bae bocah. Pikirane bocah, hatine bocah, ya, kelakuan bocah. Ya kudu sadar, ya. Dengan sholat, ayo. Hakikat sholat itu adalah inni wajahtu wajhiya, ku hadapkan wajah hatiku menghadap wajah Allah, wujudnya ini wes begitu dekatnya, bukan ini udara, bukan ya ini. Karena apa? Allah mengatakan fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah, dimanapun engkau menghadap di situ ada wajah Gusti. Itu dalil kami. Suami merengut Allah, ya.
Lah menghadap kemanapun jari Al-Quran Allah kok salahnya di mana? Yang sing nyalahke berarti urung tahu ngaji. Ujuk-ujuk nyalahkeun. Ngajine syariat, nyalahkeun ngaji hakikat. Ora nyambung, Bos. Nek wis ngaji dulu baru nyalahkeun wajar ya. Kalau jenengan masih ngajine syariat, denggak-dengkluk kok nyalahke hakikat, ya jangan buru-buru. Karena apa? Syariat, thariqat, hakikat, makrifat, ilmu akhirat. Sains, teknologi, matematika dan sosial, ilmu dunia. Semuanya wajib dipelajari. Ibu-ibu nyaho kumaha carana nanam padi nu alus, itu penting belajar kayak gitu ya. Ini menanam bunga mawar, ameh pekarangan, ayah gitu li, penting. Biar kita menjadi manusia yang sempurna. Tapi kalau manusia hanya belajar ilmu dunia, tidak belajar ilmu akhirat, akan merusak, menjadi jiwa peru, ke istrinya ngerusak, ke anaknya ngerusak, ke tetangga ngerusak, ke masyarakat ngerusak. Itu berarti ciri orang itu belum pernah kesentuh ilmu akhirat. Berarti dia belum pernah berguru kepada guru akhirat. Duh, wis setengah 6. Tumben saya nggak lemes ya. Biasanya lemes, lentru, kayak wong cacingan ya kan. Ya karena hari ini bertepatan dengan hari kebangkitan nasi yang ke berapa Bu Gandus? Wah, tadi nggak ikut upacara tadi. Yang ke 118. Artinya kita harus bangkit jiwa kita, bangkit iman kita, bangkit kecerdasan kita, bangkit kesadaran kita kepada Gusti. Gitu nggih. Pun itu saja yang kami sampaikan tentang bab sholat. Tolong dipraktekkan ya Bu. Minimal ilmu ini dibawa ketika nyampe rumah, dibawa ke kebun, dibawa ke pasar, dibawa ke leuweung, dibawa ilmuna. Artinya diamalkan. Hatimu menghadapi apapun kudu selalu sadar Gusti pun. Itu nggih. Sebelum saya tutup ada pertanyaan, monggo silakan. Saya tak minum. Kalau nggak ada berarti saya yang tanya. Sebutkan 8 macam ilmu yang wajib dipelajari. Ayo. Apa tadi? Karena nggak ada yang nanya, jadi saya yang nanya. 4 ilmu akhirat, 4 ilmu dunia. Akhirat itu syariat, thariqat, hakikat, makrifat. Dunia itu tentang sains, tentang teknologi, sosial, dan matematik atau logika. Kajen, untuk kudu inget. Sing penting praktek ya sadar Gusti. Tangan atau lutut. Dua-duanya betul.
Mau pilih yang mana itu beda pendapat ulama secara syariat. Kalau kolot kan elek lutut heula kan ripuh. Dak lututnya geus hesek, berarti tangan heula. Namun ngora ya masih kuat ya lutut heula. Gitu. Ini karena fokus plus asam dua adegan kasih kurang itu ada. Nggak apa-apa. Poho itu tidak membatalkan. Lanjut ditambahi deui hiji deui. Tambahin deui hiji deui. Daripada kurang tambahi. Yang jadi masalah gini. Bukan masalah pakai lutut apa pakai tangan. Pada saat sujud itu hatimu eling sopo. Itu yang penting. Arep duluan tangan atau sikut nek hatimu elinge donya berarti belum dikatakan sholat. Lebih penting pada saat sujud hatimu menyerahkan segalanya. Ilmuku milik Allah, hartaku milik Allah, badanku milik la haula wala quwata illa. Rasakan itu. Serahkan segalanya. Serahkan segalanya. Latihan. Berarti dirimu itu yang nggak punya apa-apa, nggak punya anak, istri, harta, ilmu, pangkat, jabatan nggak punya. Kosong, lowong. Nggih? Itu cara kita belajar membersihkan Mau tangan dulu boleh, mau lutut dulu boleh. Yang penting kalau perempuan itu ininya dengan ini nempel ya, nempel. Terus kalau yang sholat lupa, yang pas ketika sholat lupa rokaat, pada saat inget ditambahin hiji deui. Nggih? Daripada kurang ditambahin serokaat. Jangan menyesal sehingga poho ya Gusti. Semono bae. Mau dibatalkan sih Pak? Batalkeun kajen salat deui. Malah lebih dulu. Ini ibu-ibu yang sebelah sana nggak hadir? Yang agak sedang nggak sehat siapa ya? Oh ya, Hah? ini rumahnya Nggak yang biasa pakai tekan itu? oh ada. Oh iya itu, iya. Bu saya Rana ya? Gas Winter. Sehat. Biasanya berangkat sakit. Soalnya di sebelah sana biasa sebelah sini gitu. Saya kelihatannya sebelah sana kan nggak tahu kelihatan itu. Remang-remang gitu. Ya semoga ibu-ibu yang sehat ya. Sing semangat. Karena hidup itu butuh semangat. Semangat itu sebagai pembakar biar diri kita selalu semangat untuk menghadap Gusti Allah. Nggak usah mikirin aing geus kolot, nggak usah. Sing kudu tetep semangat. Pokoknya semangat wae hirup teh. Tetep kudu semangat. Wayane ngaji ya sing semangat gitu. Hah? Ngebareto nggak biasa kesurupan mulai kadi encan.
Iya, ayak no esot ayak. Ayat. Ya, kita doakan sing diberikan kemudahan oleh Allah, dibukakan hatinya. Gitu aja nggih. Pun demikian Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil